Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus meninggalkan sinagoga di mana dia baru saja membuat kagum jemaat dengan pengetahuan ilahi akan kitab suci dan kuasanya atas roh jahat. Ketika Yesus memasuki rumah Simon dan Andreas, Yesus mungkin makan dan beristirahat. Namun ketika Yesus mendengar ibu mertua Simon sakit, Yesus segera menyembuhkannya dari penyakitnya. Tidak peduli betapa lelahnya dia, Yesus selalu mendapatkan kekuatan dari Bapanya untuk melayani orang-orang. Kasih sayang dan cintanya untuk semua orang yang dia temui bersinar di seluruh Injil Markus. Saudara-saudari, ibu mertua Simon diubahkan secara mendasar oleh pengalaman penyembuhannya akan Kristus. Tidak hanya penyakitnya yang hilang, dia merasakan keinginan yang kuat untuk menunggu Yesus. Dia mencontohkan tanggapan yang harus kita semua miliki ketika kita secara pribadi bertemu dengan Kristus dalam doa, sakramen, dan sesama. Saat hari mujizat tampaknya hampir berakhir, tersiar kabar di Kapernaum bahwa seorang penyembuh ada di tengah-tengah mereka. Setiap keluarga di kota dengan orang yang dicintai yang menderita penyakit fisik atau dirasuki setan bergegas ke rumah Simon, berharap dengan harapan bahwa orang yang mereka cintai dapat disembuhkan oleh Yesus. Yesus tidak mengecewakan. Sulit untuk membayangkan betapa besar kegembiraannya karena orang-orang yang sakit parah disembuhkan dan orang-orang yang disiksa dan ditindas oleh setan-setan dibebaskan. Saudara-saudari, tidak ada yang seperti itu yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Kita berkumpul sebagai komunitas murid-murid Yesus setiap hari Minggu dalam misa. Apakah harapan kita? Apakah kita sedang mencari kesembuhan? Apakah merupakan dorongan spiritual? Kita menjumpai Yesus, Putra Allah yang hidup, yang memiliki kuasa tertinggi untuk menyembuhkan dan menguatkan kita. Dia mendorong kita untuk berharap kepadanya. Meskipun hari yang panjang dan penuh peristiwa, Yesus bangun pagi-pagi keesokan harinya untuk mencari kesunyian. Terdorong secara fisik oleh keramataman ibu mertua Simon, dia membutuhkan sesuatu yang lebih dari beberapa jam tambahan untuk tidur. Dia membutuhkan hubungan dengan Bapanya yang hanya dapat disediakan dalam doa. Ketika para rasul menemukan Yesus dan memberitahu dia bahwa setiap orang sedang mencarinya, dia menjawab dengan tujuan baru dan mereka pergi untuk berkhotbah di desa-desa tetangga di seluruh Galilea. Jika kita ingin menjadi hamba Allah, kita dapat meneladani Yesus dengan menjadikan doa sebagai prioritas utama hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.